Ke pembelajaran kita hari ini. Oh my God, I'm sorry. Bentar ya. Mhm. Oke, hari ini aku lupa kita ada belajar apa ya hari ini ya. Bentar guys. Kalian jangan lupa buka materinya masing-masing ya. Hari ini materinya tentang kecermatan. Oke. Hari ini materinya tentang kecermatan. Oke, sebelumnya di sini aku mau nanya dulu nih. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain masuk, aku mau nanya ke Angga Alfian Kurniawan, M. Fajar Agustian, Nova, Novita Amelia, sama Rafli Ezra Wijanarko. Eh, Kanisa juga tadi yang baru masuk juga ya. Mau nanya kalau misalkan saat kalian mengerjakan tes kecermatan, kira-kira ada yang ngerasa susah nggak? Atau gampang aja kak gitu ngerjainnya? Kalau ada ngerasa kesulitan, kesulitannya di mana? Soalnya biar aku bisa ngasih tips yang cukup efektif gitu. Tergantung dengan kebutuhan kalian. Kan aku nggak tahu nih, karena kan yang tahu kondisi kalian tuh kan ya kalian gitu, bukan aku. Jadi aku kayak nanya ke kalian, kira-kira di mana susahnya. Karena kalau kecermatan tuh menurut aku pribadi tuh cukup gampang. Nah, itu gimana kalian? Gimana? Di kolom chat ya, aku sambil baca-baca. Karena kalau kecermatan kita nggak banyak materi yang gimana-gimana, tapi lebih ke gimana ya? Tapi lebih ke tips and triknya ngerjain kecermatan tuh bagaimana, terus cara menghadapi kecermatan seperti apa gitu. Kalian ada ngerasa kesusahan nggak ketika mengerjakan cermatan? Atau kalian nggak ada ngerjain tesnya? Samsak, aku tungguin nih. Belum, Kak. Belum belum apa nih? Belum ngerjain yang tadi, Kak. Belum ngerjain tadi. Samsak, ah, oke. Yang lain ada yang udah ngerjain? Atau semuanya belum ngerjain? Novita, yang simbol susah Kak. Oke, yang simbol susah. Ya memang sih kalau yang simbol agak susah sih. Ada lagi? Enggak, ngerjakannya mudah Kak, tapi gampang ke distraksi Kak sama keadaan sekitar. Iya, itu juga tantangannya kecermatan gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tadi yang udah jawab kan Nisa. Enggak, Novita. Ini sisa berapa nih? Fajar, Firman, Nova, Rafli Ezra. Ayo jangan diem-diem aja dong. Bentar ya guys ya. Nih belum ada yang jawab nih. Baru tiga yang jawab.
Oh, kalau angka seri itu gimana ya maksudnya? Oke. Eh, karena nggak ada yang jawab lagi, cuma tiga dari tadi. Buat yang lainnya aku kasih nilai minus. Oke, aku sambil masuk ke whiteboard aja. Oke, sebetulnya kalau untuk kecermatan, kan kalian ngerjain tadi secara kertas ya? Ya kan ya? Kalian ngerjainnya menggunakan kertas kan ya? Oke, sih. Kecermatan. Oke. Nah, kita masuk ke kecermatan. Oke. Karena kalau di kecermatan itu punya dua konsep yang berbeda. Konsep yang berbeda ini maksudnya seperti apa? Konsep yang berbeda ini, jadi yang pertama, ini aku bagi dua ya. Yang pertama itu dia menggunakan kertas. Yang kedua, dia menggunakan komputer. Oke. Nah, ini beda nih, dua konsep ini. Udah jelas banget ya bedanya ya. Kertas itu yang visual, komputer itu ya visual juga, cuman kan kita nggak megang apa kertas lembarannya gitu lah ya. Nah, ini bedanya di mana Kak? Bedanya itu yang pertama, kalau di kertas, waktu pengerjaannya akan berbeda. Sebentar, aku coba lihat materiku dulu, aku lupa. Lupa waktunya, bentar ya. Durasi kecermatan kertas dengan CBT. Oke, oke, aku lupa. Tapi seingatku, iya. Jadi kalau menggunakan kertas, waktu yang dihabiskan itu akan dinormalisasi. Jadi waktu itu sekitar 60 menit atau 60 menit. No, 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 kelamaan. 60 detik atau 1 menit. Nah, kalau menggunakan komputer, dia menggunakan waktu itu sangat singkat. Kalau tidak salah hanya 3 detik. Ini aku kasih slash per kolom. Ini juga sama ya, per kolom. Ini beda ya waktunya ya. Udah kelihatan banget nih waktunya beda banget. Kalau komputer 30 detik, 6 kalau kertas 60 detik. Berarti kalian bisa melihat ya perbedaannya sangat cepat. Detik loh ya hitungannya, bukan menit tapi detik satu kolomnya. Nah ini ya itu yang bikin menantang ya, karena memang yang pertama soal-soalnya cukup sulit kalau aku bilang ya. Terutama simbol hilang itu udah yang paling susah menurut aku. Sama angka seri itu juga yang cukup susah gitu ya. Nah, kertas, komputer, apa bedanya? Plus minusnya itu apa? Kalau di kertas, aku tulis dulu ya, ini plusnya. Positifnya itu, yang pertama, eh, apa ya? Oh ya, lebih mudah. Oh my God, sorry. Lebih mudah dikerjakan. Salah, bentar. Baterai aku mau habis guys, sebentar guys. Yang kertas lebih mudah dikerjakan tuh maksudnya gimana, Kak? Untuk kertas lebih mudah dikerjakan tuh dalam artian memang apa ya? Susah karena kita harus ngelihat ke lembar soalnya baru habis itu ke lembar jawaban.
Itu memang dia lembar jawaban sama apa namanya? Jawabannya, lembar jawaban. Lembar jawaban sama soal tuh kan terpisah ya, nggak mungkin jadi satu. Kalaupun jadi satu tuh bisa kayak yang kalian kerjakan. Cuman tetap aja ada minusnya, yaitu kita ngeliat dari soal ke opsi jawabannya lagi. Itu bolak-balik gitu kan. Nah, itu yang bikin sedikit lebih lambat. Tapi mudah dikerjakan tuh karena kalian ya udah, kalian soalnya tuh udah terbaca, kelihatan jelas gitu loh. Kayak oh next soalnya ini nih, bisa sekalian ngelihat jawabannya gitu loh. Nah, kalau minusnya sebenarnya minus tuh banyak ya, entah yang di kertas entah yang di komputer tuh banyak. Eh minusnya tuh yang pertama lambat. Lambat tuh dalam artian ya kalian karena ngeliatin lembar jawabannya dulu, baru lembar soal, habis itu ngeliatin lagi opsi jawabannya, baru ngeliat lagi soalnya, itu yang agak membuat lambat gitu ya. Makanya kenapa waktunya adalah 60 detik. Terus yang kedua, apa ya kalau aku bilang tuh ya? Uh, Ribet. Guys, di tempat aku geluduknya agak lumayan. Semoga nggak mati lampu ya, karena kalau mati lampu aku pasti kick out dari Zoom ini gitu. Dan nggak bisa kembali, oke? Jadi aku warning dari sekarang, kalau aku tiba-tiba menghilang ya tandanya mati lampu ya. Nah, ribet. Kenapa ribet? Kalian itu mungkin nggak pernah apa ya, tes psikotes secara langsung gitu ya. Jadi beberapa psikotes itu dia ada tempat duduknya itu ya berbeda-beda. Tergantung lagi dengan instansi yang akan kalian tuju. Jadi tempat tes itu kadang dia menggunakan meja yang agak sedikit lebih besar atau kayak meja-meja kalian di sekolah gitu ya. Cuman ada juga yang beberapa menggunakan kursi kuliah. Mungkin kalau kalian ada les-lesan, biasanya les-lesan tuh pakai kursi kuliah yang dia kursi campur sama meja jadi satu. Nah, itu kursi yang kayak gitu. Kalau kalian menggunakan kertas itu sangat ribet. Kenapa? Dengan meja yang kecil, terus kertas itu kalian disuruh pegang 2 biji gitu ya. Kalian tuh pasti kayak, ini yang mana sih bunyi kresek 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 kertas tuh ya, kayak ada, dan itu membuat annoying ya, karena yang pertama yang kayak tadi ya, itu mudah ke distraksi. Jadi ke distrasinya itu tuh kayak apa sih? Dengan pergerakan kecil, suara kecil, kalian mengerjakan kecermatan tuh jadinya gampang, ah, apa sih ini berisik banget gitu loh. Itu yang bikin minus. Nah, sementara yang kertas ini dulu. Sambil aku inget-inget lagi, soalnya aku lupa, aku biasanya pakai yang komputer. Oke, abis itu ini positifnya komputer. eh Lebih fokus. Terus abis itu apa ya? Lebih fokus. eh kok empat atau tiga? Eh, oke, oke. Ini untuk yang positifnya dulu kita bahas. Yang pertama adalah lebih fokus. Kenapa lebih fokus? Jadi kalau di komputer kalian tuh akan dihadapkan, contohnya ini contoh apa ya? Huruf hilang deh. Eh, jangan huruf hilang. Kayaknya angka hilang lebih mudah deh. 2, 3, 4, 5. Oke. Baru di bawah sini A, B, C, D, sama E. Oke. Ini aku gambarin ya supaya kalian dapat gambaran aja ya.
kalau pakai CBT itu seperti apa. Kok agak ngeri-ngeri sedep ini sama, aduh, duduk ya. Nah, ini opsi jawabannya dia bakal terpampang besar di layar. Terus di pojokan bawah sini ini adalah soalnya. Dua tiga, tuh dua tiga empat. Oke. Jadi kalian hanya perlu mengklik opsi jawabannya mana yang hilang, yang paling besar ini. Tapi soalnya di pojok bawah. Jadi misalkan soalnya itu, nah kayak gini. 3814. Berarti yang hilang adalah angka 7. Maka pencetlah yang apa, huruf C ini, itu jawabannya. Nah, ini positifnya. Jadi kalian gampang fokus ke soal ini aja yang di pojokan sini. Itu kalian cukup fokus di sebelah situ aja. Atau mungkin biasanya soalnya itu tuh di dekat-dekat situ kok. Dia nggak yang kecil-kecil banget, nggak yang gede-gede banget gitu. Pokoknya standar lah, kalian pasti bakal bisa bedain. Nah, kan kalau kayak gitu kan jadi lebih fokus ya. Kalian susah, apa ya, bukan susah sih. Tetap ke distraksi, tapi seenggaknya meminimalkan distraksi kalian gitu. Nah, itu plusnya yang pertama. Terus dua, mudah dikerjakan. Karena apa? Kalian tidak ada waktu menulis gitu ya. Jadi ya langsung klik 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 selesai gitu ya. Nah, cuman ada minusnya. Minusnya, tak. Uh, minusnya adalah jika salah, aduh, sinyal aku terhitung tidak bisa. Oke. Nah, iya, ini masuk nih berarti. Nih, satu, dua, bisa dibenerin. Nah, kalau menggunakan kertas, kalian nih nggak sengaja salah jawab. Kalian masih bisa kembali ke soal berikutnya, terus abis itu kalian benerin jawabannya, itu masih bisa. Tapi kalau untuk di komputer, minusnya adalah ketika kalian salah ngeklik aja, nggak sengaja gitu. Kayak, aduh, nggak sengaja keklik gitu jawabannya. Ya, misalkan nih jawaban yang seharusnya adalah C, kalian nggak sengaja ngeklik A, otomatis jawaban kalian akan tetap A gitu, nggak akan bisa berubah. Jadi dia tuh kalau misalkan salah ya akan tetap salah kalau kalian ngekliknya salah gitu ya. Nah itu tidak ada toleransi sama sekali. Jadi kalau komputer kalian ngeblank salah ngeklik ya sudah, kalian cuma bisa lanjut terus gitu. Nah terus habis itu ini kalau yang poin positif ketiga, ada toleransi poin. Toleransi poin itu dalam artian jika terjadi human error, human error, bukan human error, tapi lebih ke apa ya? Kendala jaringan atau apa, tiba-tiba kalian ini lagi ngerjain terus keluar atau mati, itu masih ada toleransi poin. Jadi oh kalian sampai di sini ya udah, kalau kalian ngulang tidak akan berpengaruh pada yang udah kalian kerjakan sebelumnya. Jadi nggak langsung ngulang dari awal gitu loh, tapi ya kalian akan tetap mengerjakan di titik yang sama, yaitu misalkan nih kalian ngerjain di kolom pertama sampai nomor 5 ya, nanti ketika ada kendala ya tetap dia ngestak di nomor 5 itu, nggak akan berubah gitu loh. Cuman apa ya, itu jarang terjadi.
Jadi yang paling sering ya kalian salah ngeklik aja gitu. Nah, itu kalau yang komputer. Oke. Terus mungkin kalau aku yang kertas ya. Kalau yang kertas ini itu oh, ada plusnya. Apa ya? Ini kok ih, ih, bentar guys. Oh, ini dia. Kalau kalian menggunakan kertas, bisa grafik. Oke. Nah, tambahannya adalah bisa melihat grafik kecepatan dengan jelas. Kenapa? Ini kita ambil contoh aja ya di sini ya. Kolom 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. Nah, di sini kalian nomor 1 mengerjakan itu misalkan nih cuma sanggup ngerjain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom 1 cuma sempat ngerjain 6. Nggak apa-apa. Terus habis itu langsung pindah ke kolom kedua. 1, 2, 3, 4. Cuma bisa 4. Terus habis itu kalian jalan lagi ke kolom sebelah, kolom ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalian pindah lagi ke sebelah. 1, 2, cuma bisa 2 itu contohnya. Terus habis itu pindah ke kolom 5. 1, 2, 3. Nah, ini yang aku bilang kenapa bisa melihat grafiknya dengan jelas ya di bagian sini. Tah, tah, tah. Oke. Nah, kolom pertama ada di 6. Kolom kedua ada di 4. Ini grafiknya begini nih. Kolom ketiga 8. Kolom keempat gini. Kolom kelima begini. Berarti anggapannya ini kalau dibalik anggapannya tuh seperti ini. Ini misalkan ini 6, ini 4, ini 8, ini 2, 3. Nah, kelihatan ya grafiknya ya, kalau kayak gini. Nah, itu yang jadi poin kalian. Kalau ngerjainnya secara apa namanya? Secara kertas ya kalian bisa ngeliatin tuh kayak waduh, ini aku nganjlok banget nih sampai kedua gitu ya. Grafiknya tuh kayak dung 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 gitu loh. Nah, kalau yang kayak gini hati-hati karena kalau grafiknya anjlok banget sampai di bawah sini baru tiba-tiba naik dari sini ke turun ke bawah, itu kalian tuh bakal apa ya? eh yang yang ngetes kalian atau yang mau menerima kalian tuh jadi ragu karena apa? Ketahanan kerja kalian itu tuh kok dari yang happy banget tiba-tiba jadi anjlok gitu loh. Nah, itu yang dilihat. Makanya kenapa kalau untuk yang kertas aku biasanya pastikan kalian tetap memperhatikan batasan-batasan kalian ngerjain. Kalian mampunya di mana, kalian harus sadar gitu loh ya. Sadar diri aja nggak apa-apa, sumpah deh beneran nih. Kalau kalian udah sadar diri jangan gitu. Kenapa? Kalau aku bilang kayak gini, kalian harus tahu kemampuan kalian. Kalian ngerjain di kecermatan ini bisa mampunya kalian tuh sebatas berapa banyak soal supaya grafiknya nggak anjlok kayak yang aku gambar ini. Contohnya, aku sih biasanya nyaranin ya, kalau aku pribadi aku mampu di atas 10. Cuman aku nerapin batasan 10. Jadi aku bisa kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita anggap 10 ya ini ya.
Nah, kalau aku bisa di awal mulainya 10, maka setelahnya aku kalau bisa naik. Kalaupun turun tidak jauh dari 10. Misalkan ini karena di awal-awal aku masih bagus performanya gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Contohnya kayak gini. Masuk ke kolom ketiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Aku cuman sanggup ngerjain, misalkan nih, aku tambahin lagi ya, 11. Oke, 11. Terus karena udah mulai capek, aku jadi turun lagi. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Makin ke tengah aku apa ya perlu istirahat. Jadi aku biasanya kayak gini nih. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Gitu. Nah, dari sini kelihatan nih grafik aku. Nah, kalau di gambar ini anggapannya 10, 12, 11, 10, 9, 9. Jadi kalau di gambar begini. Nah, gitu. Jadi nggak yang anjloknya tuh langsung zruk, langsung jatuh kayak kayak yang di atas ini kan langsung jatuh ya tingginya, dari atas ini langsung sruk ke bawah banget tuh. Nah, kalau aku kan kayak perlahan, bertahap gitu ya mungkin karena kelelahan atau apa gitu ya. Nah, itu yang dilihat oleh yang atas kalian itu loh. Kenapa aku selalu menyuruh siswa-siswaku untuk tahu batasan diri ya karena ini untuk ngelihat ketahanan kalian tuh kalian udah harus sadar diri aku cuma mampu sebatas ini maka aku harus ngerjain segini. Kalian mampunya cuma 5 ya nggak apa-apa 5 aja gitu loh. 5 ya berarti kalian nggak boleh lebih dari 5 turunnya maksudnya. Maksudnya itu gimana Kak? Misalkan nih di awal 5 ya kalian kalau mau naik boleh banget naik tapi jangan terlalu jauh supaya nggak capek, apa ya nggak cepet capek lah anggapannya jadi kalian tuh harus stabil gitu ya. 5 terus abis itu aku biasanya langsung nambah maksimal ya maksimalku mampunya cuman di 3 angka setelahnya jadi aku masukin di 8. Aku bertahan di 8. Terus abis itu aku mulai kecapean, aku turunin tenaga aku cuma bisa sampai di 7. Terus kalau aku masih capek ya udah aku masih turunin di 6 gitu loh. Jadi dia nggak yang langsung anjlok tapi dia perlahan gitu loh. Nah, itu. Terus ini kan kalau yang di kertas kita bisa tahu ya, kayak oh ngerjain aku cuma bisa sampai sini nih, aku cuma bisa sampai sini nih gitu. Tapi kalau di komputer ini minusnya. Minusnya dia tidak terlihat grafik yang kita kerjakan udah sampai nomor berapa, udah di mana, itu kita nggak kelihatan tuh. Prediksi grafik. Minusnya tidak dapat memprediksi grafik karena apa? Dia cuma ngasih lihat ini aja nih kode layar. Ini bagian jawaban, yang ini soal. Dah, gitu doang. Makanya ini yang bisa bikin susah. Jadi kalian nggak bisa fokus nih kalau yang di sini. Cuman ya aku saranin kalian kalian akan tetap fokusin diri kalian, terus ngerjain aja. Kalau ada yang salah terusin aja, tapi diusahakan jangan salah lagi. Jadi harus fokus. Oh ini aku harus bener, aku harus bener, aku harus bener gitu. Gitu. Ini perbedaan antara kertas dengan komputer. Nah, hmm, bentar, bentar guys. Kalau by komputer, minusnya lagi adalah
karena waktunya yang sedikit, terus salah pencet, nah itu udah paling rawan. Yang ketiga minusnya adalah kalau kalian tidak terbiasa menggunakan mouse, itu udah pasti lambat banget. Jadi kuncinya di sini ya, kunci. Ngelek. Kuncinya kalau mau belajar menggunakan sistem komputer, yang pertama wajib ada laptop atau PC plus mouse. Kenapa harus pakai mouse? Karena memang setiap tes ya pasti kalian cuma diberikan layar laptop atau PC aja, sama mouse udah itu aja. Kalaupun ada keyboard, ada bisa, tapi kalau kalian menggunakan kecermatan untuk ngerjainnya itu by keyboard, itu malah jadi lambat gitu loh. Jadi lebih baik menggunakan mouse aja. Tapi kembali lagi kepada kenyamanan kalian gitu ya. Kalian lebih suka apa gitu. Em, terus yang kedua kalau untuk penggunaan ini komputer sering sering-sering latihan. Oke, sebenarnya latihan ini bisa untuk yang kertas sama bisa juga yang komputer. Cuman kalau dari aku ya, aku menyarankan kalian harus mempelajari kedua hal ini. Kenapa? Karena biar kalian tuh nggak kaget gitu loh, nggak kaget tiba-tiba kayak, loh, aku biasanya belajar cuma kertas doang nih, kok tiba-tiba ada yang apa? Kok tiba-tiba pakai komputer semua ini kayak mana gitu. Kalau kalian kaget kayak gitu dan nggak terbiasa, tidak mempersiapkan diri, ya otomatis kalian udah dipastikan gagal gitu ya. Karena yang pertama menurut aku lebih susah pakai komputer daripada kertas gitu. Udah itu aja. Ini kecermatan. Kalau kertas itu kalian bisa ngecek tuh. Kalian kan biasanya tadi ngerjain kan ada lembar jawabannya tuh. Coba kalian lingkarin angka terakhir kalian, baru kalian tarik garis. Habis kalian tarik garis, kalian balik kertasnya. Itu adalah grafik kalian tuh. Bisa kelihatan grafiknya. Dibalik, oh dari sini naik ke atas, turun seberapa. Itu kalian bisa ngeliat ketahanan diri kalian tuh seberapa. Itu. Coba kalian lingkarin sekarang deh. Karena apa bakal ngaruh banget nih untuk kedepannya gitu loh. Supaya kalian tahu batasan, oh aku tuh ternyata nggak mampu kalau udah kecapean di pertengahan tes, aku bakal langsung turun performanya gitu loh. Nah coba kalian cek sekarang kalian cek. Kalau sudah, kasih tahu aku rendahnya, nilai paling rendahnya kalian itu di kolom berapa, terus kalian tuh ngerjain sampai baris ke berapa, atau kalian ngerjain semua dari atas sampai bawah. Hah? Kalian ngerjain semua dari atas sampai bawah? Gimana gimana? Aku nggak tahu nih, soalnya kalian kan baru pertama kali juga ya. Kalian ngerjain semua atau gimana? Jawab dong, jawab dong. Aku nggak tahu nih, kalian. By chat boleh kalau malu untuk on mic. Udah? Kalian ngerjain semuanya, satu kolom langsung semua, atau kalian ikutin tuh ada waktunya. Gimana? Kayaknya kalian udah ngerjain plus udah dibaca nih anunya nih. Oke, aku lanjut aja kalau gitu. Uh,
Kalau kecermatan, usahain kalian kalau mau berlatih menggunakan kertas, biasanya kalau aku pribadi aku setel timer di HP. Jadi kalau misalkan satu kolomnya 60 detik, berarti kan aku nyetel 1 menit tuh. 1 menit itu aku harus barengan tuh kayak mencet timernya sama aku ngerjain tesnya itu harus barengan ya. Memang agak ribet. Atau kalau kalian mau, ya kalian minta teman kalian aja deh buat jadi apa pewaktunya gitu loh. Kayak tolong dong kalau bilangin ya ini mulai gitu sampai 1 menit. Kalau sudah udah stop 1 menit ya udah stop. Kalian jangan pegang pulpen atau apa pokoknya stop udah jangan dikerjain lagi. Supaya kalian tahu oh kalian tuh cuma mampu segini kalau di kecermatan gitu. Itu kalau kertas. Kalau laptop, kalau komputer tuh aku biasanya nyaranin ke kalian. Ntar, aku buka dulu. Lupa aku. Kopi. Oke, ini aku kirim by chat ya. Low pace. Satu, dua. Nah, itu salah satu link kalau kalian mau trial secara gratis, itu ada beberapa tuh dua. Nah, kalau mau yang lebih intensnya lagi ngerjainnya, belajarnya, kalau nggak salah kasus Polri udah nyediain untuk apa tes kecermatan secara online itu ada boleh tanya ke Karati gimana caranya apa segala macam kalian tanya aja di grup atau mungkin bisa dari admin kasus Polri lainnya gitu ya kalian tanya Kak aku mau coba tes kecermatan online apakah ada gitu kalian tanya aja itu pasti ada karena aku juga belajar kecermatan di situ kok sama tempat kalian ini gitu loh nah itu eh ini untuk yang free-nya aja aku kasih ya. Udah itu aja. Terus kalau kalian trial jangan pakai HP ya. Aku warning jangan pakai HP ya. Kalau pakai HP cepet lah karena kalian tinggal pencet-pencet ngarahin jempol doang mah ya gampang gitu. Tapi coba kalian menggunakan laptop lah setidaknya. Kalau nggak laptop ya kalian bisa pakai tab atau iPad tapi wajib pakai mouse supaya tetap sama. Feel-nya itu sama gitu loh. Kayak ngerjain ketika kalian menggunakan PC gitu. Nah, oke. Itu eh udah itu aja sih ya. Pokoknya yang pertama laptop, PC, mouse itu diwajibkan ada. Terus kalau kalian ngerjain itu akan ada beberapa apa sih namanya? Durasinya tuh beda-beda. Ada yang 30 detik, ada yang 60 menit kalau untuk trial. Nah, itu tergantung lagi dan itu instansi ya. Kalau instansi tuh beda-beda. Dia memang ada yang menggunakan 30 detik, ada yang 30 menit salah. Ada yang menggunakan 30 detik sama ada yang 1 menit gitu. Dan itu gabung antara apa angka hilang, simbol hilang itu tuh ada di situ gitu loh. Digabung jadi satu view, dia akan berbeda-beda setiap kolomnya. Kayak misalkan nih, setiap 2 kolom itu pasti akan berbeda-beda. Contohnya kayak gitu. Terus kalau dari siswa aku yang udah tes duluan, dia bilang nggak semua yang kalian pelajarin tuh keluar. Kenapa? Karena ya kembali ya tergantung ke instansinya. Jadi
ada beberapa instansi yang cuma menerapkan beberapa tesnya saja, bahkan nggak ada nih kecermatan gitu. Nah, kalau yang biasanya kecermatan, kemarin kata anak muridku, yang keluar dia tuh cuman angka hilang sama simbol hilang. Itu anak murid yang pertama. Anak murid yang kedua, dia bilang dia cuma mengerjakan angka hilang sama huruf hilang saja, nggak ada simbol hilangnya. Gitu kan beda-beda ya. Terus habis itu aku tanya lagi dengan muridku yang lainnya, dia bilang apa namanya? eh Malah kalau yang anak muridku satunya ini dia bilang nggak ada kecermatan Kak, tapi adanya tes koran. Nah, tes koran itu sama kayak kecermatan, sistemnya juga sama, pengerjaannya juga sama, gitu ya. Dah, gitu aja. Nah, jadi aku nggak tahu kalian pastinya di mana, keluarnya yang mana aku nggak tahu, tapi aku udah ngespilin semuanya, gitu aja. Udah, gitu aja sih kalau aku ya. Kalau kalian mau ngecek linknya, kalian cek sekarang boleh, nggak apa-apa. Kalian coba lihat seberapa cepat kalau menggunakan komputer. Gitu. Ada di kolom chat ya, aku ingetin lagi nih. Gitu. Memang apa ya? Kalau kecermatan ini memang paling banyak yang susah tuh di angka simbol hilang. Simbol hilang tuh kan bermacam-macam ya bentuknya ya. Sampai aku juga nggak tahu nih bentuk-bentuknya tuh kayak udah nggak jelas banget. Ini contoh aja ya. Simbol hilang. Jadi soalnya dia itu tuh memang kalau simbol agak ribet ya. Cuman aku menyarankan kalian untuk sering-sering berlatih kalau yang simbol hilang. Karena yang pertama kalau angka atau huruf kalian dirasa lebih mudah mengerjakan, itu berarti kalian lebih sering menggunakan otak kiri. Sedangkan kalau untuk simbol hilang, itu dia lebih sering menggunakan otak kanan. Kalau kalian ngerasa simbol hilang tuh lebih gampang. Gitu ya. Itu bisa beda tuh kelihatannya tuh. Kalian lebih kinerjanya mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Gitu. Nah, kalau misalkan simbol hilang, itu kan dia menggunakan otak kanan tuh. Karena kalian melihat visualisasi. Sebuah gambar. Bukan yang biasa kalian hafal. Gitu. Bisa kalau simbol hilang tuh dia kayak mana ya bentuknya? Aku lupa juga. Contohnya gini deh. Ini yang pernah aku temuin ya, dan menurut aku tuh agak susah. Sama apa ya? Oh udah ini aja. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kayak gini. Mungkin kalau kalian ngeliat ya kayak, gampang kok Kak, itu kan cuma kayak C, F, T, E, L gitu. Ya, simbol hilang tuh sebenarnya mirip-mirip dari huruf sama angka. Cuma ada beberapa yang dia tuh agak susah. Agak susah tuh dalam artian yang kayak gini nih. Salah. Salah guys, salah guys. Sip, wait. Ini, oke. Terus ada Y kebalik juga. Gini. Terus huruf kayak gini. 1, 2, 3, 4. Sama apa sih biasanya dia tuh? Gitu loh guys. Pokoknya itu kayak simbol-simbol yang nggak jelas. Dan aku agak susah gitu untuk ngeliatnya. Dan dia agak kebalik-kebalik. Biasanya kalau aku ku ubah simbol tersebut menjadi suatu huruf atau angka yang menurut aku gampang untuk diingat. Caranya gimana? Ini yang pertama, ini tuh kayak L kecil atau L Latin. Kan L Latin tuh kayak gini ya.
Ya kayak gitulah ya. Pokoknya dia L itu ya gini. Kayak mana sih L Latin? Astagfirullahaladzim. Ya L kecil gitu. Terus kalau yang ini, karena aku anak psikologi simbolnya seperti ini, jadi aku tuh kayak ya udah ini tuh simbol psikologi yang harusnya tuh kayak gini nih. Nah, kebalik gitu loh. Nih gitu. Itu kan kalau simbol psikologi yang gitu tuh. Dah, terus habis tuh kalau yang ini aku ubah menjadi yen. Biar gampang aja. S atau dolar. Yang ini aku kasih kode ubahnya tuh kayak mana ya? Ke salib gitu. Udah, gitu doang. Itu yang aku ubah. Jadi biar kayak aku lebih inget aja, oh ini urutannya ini gitu. Dan kalau aku nggak hafalin, itu kan biasanya dari sebelah kiri ke kanan tuh dia apa ya opsinya gitu. A, B, C, D, sama E. Biar aku gak gampang untuk mengingat, jadi aku tinggal klik oh yang mana, yang mana, yang mana. Biasanya aku menghafal dari A sampai E. Dan itu harus berurutan, nggak boleh beracakan. Supaya lebih gampang untuk ngekliknya aja. Gitu. Ini kalau yang simbol hilang. Nah, untuk kasih juara, mungkin aku nggak tahu sistem belajar kalian lebih mudah yang mana. Kalian dirasa lebih mudah mengingatnya itu seperti apa? Aku kan nggak tahu ya. Jadi aku seenggaknya aku ngasih tahu kalian kalau misalkan dirasa susah untuk mengingat simbol hilang, coba kalian ubah simbol tersebut menjadi suatu kode yang berbeda dan mudah kalian hafal. Mungkin kalau aku mengingatnya dengan cara yang kayak gini. Mungkin kalau kalian bisa diubah, contohnya kayak yang ini. Yang di atas kalian cuma ngubahnya tuh kayak huruf ini L, ini F, ini T kecil, ini E, ini L gitu. Nah, itu kan tergantung kalian ya. Kalian lebih prefer yang mana, lebih nyaman untuk mengingatnya itu yang mana gitu loh. Aku nggak tahu nih kalau yang kayak gini nih, kalian lebih suka yang mana gitu. Kalau yang simbol hilang. Nah, kalau huruf huruf hilang ya paling sebatas A, B, W, N, X, T. Contohnya kayak gitu. Tapi biasanya kalau huruf hilang, dia menggunakan bentuk huruf yang agak mirip-mirip. Mirip-mirip nih kayak mana? eh aku bingung juga sih ya. Tapi kayak dia tuh, kalau untuk kita ingat tuh kayak ribet gitu loh. W, N, M. Jadi dia yang lengkungannya banyak. Kalau dideketin tuh kayak kalian tuh uru gitu loh. Gitu. Terus abis itu cuman yang terakhir tuh kayak O sama P. Eh, nggak P malah kadang. Q gitu. Nah, jadi kalian kayak ngelihat kalau kalau kalian melihat secara sekilas atau cepat, itu jadinya tuh kayak kesannya ini hurufnya kayak nyatu semua gitu loh. A, B, C, D, E. Ini kalau huruf hilang. Kalau di sebelahnya, eh, angka hilang. Ya kalau angka hilang berdasarkan angka ya, lebih mudah lagi mungkin. 3, 4, 1, 7, 8. Contohnya kayak gitu. Gitu. Nah ini angka hilang. Sekarang kita beralih ke yang seri-seri. Angka seri. Kalau untuk yang seri, memang untuk beberapa beberapa siswaku memang ada beberapa yang keluar. Jadi mereka dapatnya angka seri, nggak yang satuan kayak angka hilang, huruf hilang nggak. Tapi dia dapatnya angka seri. Angka seri ini agak sedikit lebih ribet.
Kenapa ribet? Jadi misalkan ini opsi jawabannya ya. A, B, C, D, E. Hmm, eh, salah. Ini aja. Aku yang bingung mikir angkanya. Contohnya kayak gini ya. Eh, bener dong. Iya bener. Empat. Biasanya kalau angka seri itu aku lupa antara empat huruf atau 5 huruf gitu per jawabannya tuh aku lupa. Huruf angka. Nah, ini opsi jawabannya. Soal kalau angka seri itu dia kayak gini nih. Coba kalian kerjain ya, kalian kerjain secara cepat. Tulis di kolom jawaban. Jawabannya yang mana? Izin Jawabannya bertanya, mana? Oh, boleh. Gimana? angka seri ini maksudnya gimana ya, Kak? Oke. Oke. Ntar aku cek dulu ini ya. Ada yang jawab nih. Sambil aku ngejelasin, tenang, tenang. Nanti aku jelasin kok, tenang. Kanisa B, Kak. Oke, good. Jawaban untuk soal yang ini adalah B. Nah, maksudnya gimana? Itu angka seri itu gimana sih, Kak? Oke. Angka seri, kalian akan diberikan opsi jawaban. Ini opsi jawabannya. Dan akan ada soalnya juga. Cuman kalau soal ini gimana ya? Soalnya itu berupa angka acak. Jadi nggak sama kan kalau yang di sebelumnya kan ini urutannya sama ya. Kalau misalkan angka hilang ya 3 3 itu A, 4 itu B, 1 itu C, 7 itu D, 8 itu E. Udah gitu doang kan. Sedangkan kalau angka seri ya kalian diberikan beberapa series angka. Nanti akan ada soal di mana soalnya ini dia berupa angka juga, tapi yang teracak. Contohnya kayak yang aku tulis. Kalau di sini tadi Kanisa jawabnya B. B itu 5804 itu adalah jawabannya. Sedangkan soalnya berupa angka yang diacak itu kan dia 0548. Maka kita carilah angka dari ini soal angka yang ada di soal ini di opsi jawaban mana yang keempat angka tersebut keluar dan sama persis gitu. Kalau di sini kan ini aku kasih tanda nih ya. Kosong. Di sini kosong. Terus aduh, 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 aduh. 5. Di sini 5. 4. Di sini 4. 8. Di sini 8. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi angkanya acak tuh. Itu kan ada warnanya ya. Sengaja aku kasih warna biar lebih gampang untuk kalian lihat. Oh, 5 yang harusnya di awal ini ternyata diubah ke urutan kedua gitu. Jadi ya memang angkanya ini diacak. Bahkan kalian tuh kayak mungkin kalau aku ya pribadi aku cukup susah juga sih untuk yang angka series ini gitu. Cuman biasanya kalau angka series kayak gini kemungkinannya itu hanya sebesar berapa ya kalau dia keluar tuh ya? eh Kemungkinan terbesarnya itu hanya 10%. Biasanya lebih sering menggunakan yang tadi aku bilang, yang kayak angka hilang, huruf hilang gitu. Kalau angka series ini tuh uh,
ya aku nggak tahu ya apakah akan tetap keluar atau tidak. Karena kalau waktu pas aku ngetes dan dites kemarin tidak ada angka series ini. Yang keluar adalah angka hilang dan simbol hilang. Waktu aku gitu. Oke, apa bisa dipahami? Baik, Kak. Bisa. Terima kasih. Oke, sama-sama gitu. Nah, nggak cuman ada angka series aja, tapi dia juga ada huruf seri. Huruf seri. Kalau huruf seri, dia ya sama, dia huruf juga, tapi berupa angka seri. A, B, C, D, E. Serisnya A, B, W, X, terus X, Z, Q, P. Biasanya kalau huruf menurutku lebih susah daripada angka. Kenapa? Kalau angka setidaknya akan keluar cuma dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, satu 9 sama 0. Oh ya, berarti 0. 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah, segitu doang, gitu kan. Tapi kalau huruf, huruf itu ada bermacam-macam. Jadi ada 26 macam dan kalian ya dari sekian banyak itu kalian udah puyeng tuh kalau aku. Biasanya kalau aku huruf tuh sudah puyeng banget tuh. Ya karena kan segala angka gitu ya. Terus ini, nah contohnya kayak gini. Ya soal ini opsi jawabannya, ini soalnya. Coba kalian kerjain. Tadi kan sudah nih angka series. Bah, baterainya masa habis sih? Oh, enggak. Soal. Ya, coba kalian jawab ya di kolom chat. Hmm. Coba kalian jawab ini jawabannya mana? Tanisha, oke B. Oke, cukup gampang karena memang di sini urutannya sengaja aku buat agak deket-deket biar gampang dipahami. Jawabannya adalah B. Oke, good job. Kayak gitu ya. Nah, kalau disuruh ngasih tahu ke tipsnya kayak mana untuk yang angka seri. Aku juga tidak tahu ya kalau untuk angka seri. Karena jujur untuk angka seri memang aku susah gitu. Cuman karena 10% kemungkinannya keluar, jadi aku tidak untuk yang seri-series 10% kemungkinannya keluar, jadi aku tidak terlalu memfokuskan ke sana, tapi aku hanya sebatas aku tahu cara mengerjakannya, udah itu aja gitu. Untuk aku ya angka series. Nah, ini tapi penggantinya angka series atau kecermatan ini ada juga yang ya kayak tadi aku bilang tes koran sama biasanya ini tuh yang ada di bank-bank. Kayak kalian tuh disuruh membandingkan. Membandingkannya itu kayak contohnya. Nah, contohnya ini soalnya seperti ini. Pilihan jawabannya hanya, nah, itu aja. BS. Jadi kalian disuruh membandingkan nih antara di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Biasanya yang sebelah kiri ini adalah soalnya, yang di sini adalah eh,
pertanyaan. Beda ya soal sama pertanyaannya. Soalnya itu adalah ini. Yang di sebelah kiri itu adalah pertanyaan, sebelah kanan adalah pertanyaannya. Di sini jawabannya apa? B itu untuk benar. S untuk salah. Kira-kira di sini kalau di soal yang aku tulis jawabannya B atau S? Mungkin kalau yang kayak gini gampang ya kelihatannya. Tapi karena ketika kalian tes itu akan ada banyak soal yang dia kiri kanan kiri kanan kiri kanan kayak gini juga. Itu bikin puyeng. Jadi I- nggak fokus gitu. Jawabannya apa? izin bertanya, Kak. Oh, boleh. Gimana? Itu maksudnya nyari yang salah gitu, Kak. Itu salah apa benar gitu tulisannya? Ah, ah, ya benar, benar kayak gitu yang kamu maksud. Jadi tulisannya di sebelah kiri sini, apakah sama yang di kanan itu sama atau berbeda? Kalau dia sama, berarti jawabannya kan otomatis benar. Tapi kalau dia berbeda, otomatis jawabannya adalah salah. Gitu. Ya. Oke? Oke, makasih, Kalau Kak. sama-sama. Kalau gitu yang ini jawabannya apa? Benar atau salah? Salah, Kak. Salah, oke, good. Salahnya di mana? Salahnya di bagian sini nih. Kasih tahu. Salahnya di bagian tuh. Ada yang aku nggak urutin gitu. Tapi kalau kalian secara cepat itu kayak sama kok gitu. Ini kalau yang gabungan ya huruf sama angka. Bahkan ada yang dia itu kalian tahu plat motor kan? Nah, aku pernah dapetin soal kecermatan yang sama kayak gini yang seriesnya, cuman dia menggunakan plat motor. Plat motor tuh contohnya ya. Ah, kayak gitu. Nih, ini yang kayak gini nih. Sama kan kayak yang di sebelah, cuman dia menggunakan plat plat motor atau mobil gitu. Ini yang bikin lebih susah karena dia depannya tuh kan bermacam-macam. Jadi dari huruf depan, huruf belakang, angka-angka yang di tengahnya itu juga kita harus fokus banget tuh. Kalau selisihnya kayak gini kan kayak, aduh ini apa ini kok, aduh ini tipis banget gitu. Yang ini bedanya di mana? Bedanya di sini. Berarti kan kalau kayak gini jawabannya adalah salah karena dia berbeda. Coba kalau yang ini jawabannya benar atau salah? Salah, Kak. Salah, oke, tetap salah ya. Jawabannya juga salah. Karena bedanya di mana? Nih, di bagian yang sini. Ini T jadi I. Gitu. Yes. Yes. Hah? Oh begitu. Nah, gitu. Ini kalau yang penggantinya angka series. Karena menurut aku, apa ya, mungkin aku juga pernah ngetesin orang dengan angka series. Memang beberapa peserta, dia itu kayak apa ya? Dia itu tuh oke, ngerjainnya udah oke. Tapi ya satu peserta itu aja. Kalau untuk peserta yang lainnya tuh kayak enggak gitu loh. Karena misalkan nih yang oke itu pengerjaannya dia bisa sampai 5 ya.
Untuk angka seri menurut aku 5 itu udah oke banget gitu. Karena beberapa literally yang stucknya cuma di satu. Satu, dua, tiga. Udah, itu aja. Sampai 5 itu tuh cukup langka. Nah, that's why kenapa angka seri itu mungkin tidak digunakan karena memang tidak dapat mengukur apa ya? Tidak dapat mengukur secara detail gitu loh. Detail itu dalam artian ya karena terlalu sulit mungkin ya bagi kalangan pribumi di Indonesia ini gitu ya, ya dirasa cukup sulit gitu. Mungkin kalau aku pribadi dan aku membaca research gitu untuk angka series dan sebagainya, ini tuh udah tes yang paling mudah ketika kalian belajar atau apa ya, tes di luar negeri lah gitu. Itu tuh udah pasti ada gitu loh ya. Tes-tesnya tuh udah pasti ada. Cuma memang di Indonesia ini aja yang kayak ditiadakan karena dirasa itu terlalu sulit gitu dan jarang dipakai gitu. Nih kalau untuk tes yang angka series. Dah, ini tips. Ini kita masuk tips tips dan triknya ya. Tips dan trik untuk kecermatan nih kayak mana sih Kak? Menurut aku untuk kecermatan tuh nggak ada tips dan triknya. Cuman memang yang diwajibkan adalah kalian harus sering-sering berlatih. Entah menggunakan kertas atau menggunakan laptop dan mouse. Dan kalau aku pribadi, biasanya aku itu apa ya, kalau untuk ini fokus ke simbol hilang ya. Kalau untuk simbol hilang tuh biasanya aku cukup memperhatikan simbol-simbol aja. Jadi aku tuh buka di Google gambar-gambar simbol apa aja itu aku cuma ngeliatin doang. Ngeliatin tuh dalam artian bukan yang kayak apa ya? Bukan yang kayak ini gabut nih, kita liatin aja yuk. Enggak kayak gitu, tapi lebih ke membiasakan otak sebelah kanan menerima gambar visualisasi yang unik berupa simbol gitu loh. Jadi ketika kita apa sih namanya, ketika kita berhadapan dengan simbol hilang, kita tuh udah nggak kaget gitu loh karena kita udah sering ngeliat gitu loh, paham nggak sih? Jadi kayak kalau aku terbiasa melihat simbol ya itu akan menjadi hal yang biasa di otak kanan aku dan itu jadi mudah. Kalau nggak percaya kalian coba, kalian trial. Aku nyobain 1 minggu sebelum aku tes. Jadi misalkan nih aku tes di hari Rabu. Seminggu sebelumnya, jadi tapi hari Senin tuh aku udah nggak belajar itu lagi, tapi aku belajar yang lain. Jadi ya seminggu sebelumnya aku belajar belajar yang lain, tapi sela-sela aku tuh istirahat, sela-sela aku lagi main game, aku nyoba ngeliatin simbol-simbol yang ada di gambar itu gitu loh. Ngeliatin aja, tapi ujung-ujungnya ternyata membantu kinerja otak kananku kayak oh ini terbiasa dengan simbol-simbol, ini terbiasa dengan suatu visual yang agak sulit gitu loh. Coba kalian kalian perlu nyoba deh, bener nih aku nggak bohong. Kalian kalau nyoba itu jadi terbiasa dengan simbol. Nah, itu yang memudahkan kalian ketika ada pengerjaan simbol hilang. Kalau yang angka atau huruf, aku nggak terlalu mempermasalahkan karena kalian mungkin kalau terbiasa menghafal, ya kalian tinggal menghafal opsi jawabannya secara berurutan, ya kalian tinggal memilih. Udah gitu aja. Itu untuk aku ya. That's why aku kayak kalau untuk kecermatan nggak ada yang spesifik, tapi memang lebih ke kalian cobain belajar yang kayak gitu ya dengan cara-cara yang tersebut. Terus mungkin apa ya, suatu permainan, kalian cari aja suatu permainan yang dia itu kalau nggak salah kayak filter TikTok. Ada tuh filter TikTok yang dia tuh kayak kertas, dia ketutup, terus abis itu nanti dia kebuka sebentar, abis itu ketutup. Nah, itu kalian cobain. Kalian sering cobain itu tuh kayak membuat otak kalian tuh jadi kayak cepet menghafal, kayak ini tadi ngeliatnya apa nih, oh ini angkanya ini nih, langsung kalian ketik, oh bener ternyata gitu. Kalian sering-sering cobain deh, bener nih. Aku iseng pakai itu dan itu ngebantu aku kayak sekali lihat aku langsung bisa ngejawab itu. Memang kesannya kayak kak apaan sih kak, kok belajarnya dari filter TikTok. Tapi kalau kalian kalau kalian menggunakan kayak gini angka series, angka series, huruf hilang, simbol hilang, itu akan mempengaruhi banget. Karena sekali lihat jawaban kalian nggak perlu ngeliat jawaban lagi, kalian udah tahu. Oh, A itu 3, B itu 4, C itu 1, D itu 7, E itu 8. Udah kayak gitu doang. Tinggal kalian fokus ke soal mana yang angkanya hilang.
Misalkan nih soal pertama, soal nomor satu, oh yang hilang itu D, nomor 7. Udah kayak gitu aja. Langsung kalian terus, oh ini jawabannya D, ini jawabannya B, ini jawabannya C. Udah gitu aja. Kalian nggak perlu bolak-balik ngeliat kayak, tadi ini A apa ya? Oh A itu ini. Oh ini yang hilang tuh B. Apa ini yang hilang tuh angka 8. Yang 8 tuh jawabannya apa ya? Oh jawabannya E. Enggak kayak gitu. Kalau kayak gitu sayang itu kayak cukup membuang waktu gitu ya. Kalau kalau nggak percaya coba kalian pasang stopwatch, baru kalian ngerjain satu nomor aja. Kalian bisa mecahin rekor secepat apa? Dah, gitu. Kalian dengan uji coba itu deh. Secepat apa kalian menyelesaikan satu soal aja, satu soal di awal itu berapa menit atau berapa menit, berapa detik. Kalau lebih dari 5 detik itu udah termasuk lama. Kenapa? Ya karena satu kolom aja 30 detik. Kalau kalian membagi satu kolom 5 detik itu kalian cuma bisa ngerjain berapa soal gitu loh. Kalau kalian mau cepet-cepetan ya berarti kan harus di bawah 5 detik, setidaknya 2 sampai 3 detik gitu. Itu untuk apa, simbol hilang, angka hilang, huruf hilang kayak gitu ya, itu aku tekankan di situ. Terus diusahakan kalau kalian mengerjakannya pakai kertas, kalian wajib tahu batasan diri sendiri sampai di mana. Kalau untuk komputer, aku lebih menyarankan ya kalian tetap fokus jalanin terus. Kerjain terus-terusan, jangan berhenti, jangan kayak aku salah. Aduh, jangan. Aku tahu kalian kayak kesel gitu ya, atau kalian gak sengaja ngeklik, ini salah ngeklik gitu. Kalian jangan seperti itu. Kenapa? Itu jadi ngedistrak kalian dan ngedistrak orang orang lain. Itu udah yang pertama minusnya ya. Dan ya kalau kalian seperti itu jadinya ngulang dari awal. Aduh tadi apa ya? Aku gara-gara tadi langsung hilang nih yang aku ingat gitu. Nah, ya usahakan aku tahu kalian kesel tapi jangan sampai mengeluarkan suatu hal gitu loh, kayak entah itu gerakan badan atau kayak gitu ya. Jangan gitu kayak gitu. Jangan. Jangan kayak gitu. Diusahakan ya kalian cuma kayak cuman ya diam, tetap diam di tempat tapi kayak udah gitu ya. Udah. Jangan ngeluarin gerakan atau suara yang besar. Karena yang pertama itu ganggu orang, yang kedua kalian juga bakal nggak fokus. Dah itu aja aku kasih tahu ya kalau untuk komputer. Ya terus mungkin ya ini tergantung ya toleransi antar kalian semua ketika tes. Aku nggak tahu. Karena memang ketika tes, walau kalian berusaha sehening mungkin, tapi kita nggak bisa membatasi orang lain juga hening gitu ya. Nah, salah satu untuk apa ya, untuk membuat diri kita tetap fokus, tidak mudah terdistraksi itu beda-beda. Beda-beda ya, ingat ya beda-beda. Kalau aku punya dua opsi untuk aku supaya tetap fokus. Yang pertama, aku itu pakai pulpen. Uh, enggak ada. Kalian tahu pulpen pilot? Pilot yang lama banget itu yang apa, tutupnya masih buka tutup. Nah, itu. Aku menggunakan itu untuk anggapannya ini kayak pulpen itu ya. Jadi aku tuh tetap fokus tuh kayak gini. Buka, tutup. Buka, tutup, buka, tutup. Udah kayak gitu doang. Semacam itu, kayak aku supaya tetap fokus. Oh aku fokus sambil ngerjain ini, aku buka tutup buka tutup, tapi aku sambil fokus ngeliatin layar laptopnya atau PC-nya. Ya itu membuat aku fokus, dan itu kembali ke kalian, aku nggak tahu kalian cara membuat fokusnya seperti apa. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua ini agak ekstrim tapi ngaruh di aku, karena yang pertama aku tipenya kalau udah kecapean aku ngantuk gitu. Aku kalau udah kecapean aku ngantuk. Alhasil untuk meminimalkan, kan ngerjain tes itu tuh pasti capek guys, walaupun kalian duduk, tapi yang disuruh kerja itu adalah otak, dan itu yang sangat membuat capek jujur deh. Nah, di tengah-tengah tes aku kadang memang ngantuk gitu. Aku percaya deh karena suasana yang hening, terus kalian tuh udah kecapean jadinya ngantuk. Salah satu hal yang aku gunakan ketika aku ngantuk ya aku bakal mencubit tangan aku sembarang ya. Aku biasanya cubit tuh di mana sih, di sini nih, di bagian pergelangan tangan aku cubit gitu. Cubit, dan sakit ya sakit, tapi itu membuat kayak oh ya aku masih sadar gitu. Gitu biasanya aku mencubit. Iya, kalau ditanya kak,
kalau cubit terus kan sakit ya. Iya, tapi itu untuk aku pribadi itu membuat aku lebih fokus gitu loh. Kayak ayo kita fokus karena aku ngantuk gitu kan. Karena aku ngantuk jadi aku butuh sesuatu yang bisa membuat aku tidak ngantuk dan itu dengan cara mencubit gitu. Kalau kalian apa ya? Kalau kalian habis kena apa ya cubit sampai biru gitu ya. Itu aku udah sering di sini ya. Di sini tuh kadang sampai biru-biru gitu, kecil. Karena aku tuh ngantuk berat gitu. Jadi aku ayo cepet bangun bangun gitu. Itu supaya tetap stay awake aja gitu ya. Terus kalau untuk meminimalisir ngantuk, oh, untung aja sebentar lagi selesai. Untuk meminimalisir ngantuk ya mungkin kalau kalian yang terbiasa dengan minum kopi, ya kalian bisa di pagi jangan lupa sarapan, sarapan dulu. Sarapan, makan tapi jangan terlalu kenyang ya. Karena kalau kalian terlalu kenyang itu membuat ngantuk. Jadi nggak optimal. Jadi kalau misalkan kalian mau sarapan, sarapan silakan, boleh tetap boleh sarapan. Habis itu kalian minum kopi, itu ngaruh. Atau biar biar kalian yang nggak bisa minum kopi tapi tetap mau stay awake, kantongin kopiko. Sumpah, kopiko tuh ngaruh juga. Nah, itu yang ngebikin aku stay awake ketika mau mulai tes. Terus selanjutnya usahakan tidur lebih awal. Aku nggak peduli kalian tuh mau begadang mau apa, tapi selain 1 hari sebelum tes, kalian harus tidur lebih awal. Kalau kalian nggak bisa kak, aku nggak bisa tiba-tiba langsung tidur lebih awal. Ya udah, berarti beberapa hari sebelumnya kalian kalian usahakan tidur lebih awal gimana pun caranya. Mau pakai apa melatonin, kayak mau pakai obat tidur yang apa sih, Fit Me Up itu kah? Ya udah kalian pakai itu aja. Supaya kalian tuh kayak ngerasa oh badan aku udah relax. Jadi kalau ketika kalian bangun pagi, badan kalian tuh udah fresh. Kalian udah siap untuk melaksanakan tesnya gitu. Itu kalau tips dari aku. Terus beberapa tips lagi kalau sebelum memulai tes jangan overthinking duluan kayak ah nanti kayak mana ya tes kecermatan ini ya aduh kayak mana tesnya aku nggak ngerti aduh soal aku yang kemarin aduh kayak mana ya aduh aku lupa banget aku ngerjainnya kayak mana gitu ya. Nah kalian jangan overthinking duluan tapi ya kalian eh, biarkan itu mengalir, jangan gugup, bawa have fun aja. Kalau kalian bawa have fun kesannya itu jadi kayak memori kalian tetap stay, terus nggak yang terbebani, nggak tertekan. Nah, itu udah kunci dari psikotes. Gitu. Kita udah jam 9.30. Apakah ada yang bertanyakan? Di tempat aku udah hujan deras, aku tidak bisa melanjutkan lebih lama, takutnya mati lampu. Ada yang bertanyakan? Tidak, Kak. Tidak ada. Oke, kalau gitu mungkin cukup dari aku. Kalau ada kurangnya, kalian bisa nanyakan lagi besok. Semoga nggak hujan ya dan nggak kenapa-napa. Oke, kalau gitu mungkin sampai di sini. Semoga untuk pembelajaran kali ini kalian juga bisa belajar lebih fokus, tahu cara ngerjakan kecermatan. Jangan lupa kalau kalian mau belajar secara CBT, sistem CBT, kalian klik link yang ada aku kirim di grup itu ya, grup grup chat ini yang di Zoom. Itu kalian cek. Aku nggak ngirim di grup WA ya, tapi aku cuma ngirim di apa tuh namanya? Ini apa sih namanya? Zoom aja gitu. Oke, karena hujannya udah makin lebat, aku akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membersamai aku sampai saat ini. Aku izin live. Terima kasih teman-teman. Aku izin live ya.